Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekalian hamba-hamba Allah mukminin wal mukminat insyaallah yang kami muliakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang takkan dapat kita hingga dan dihitung. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki hafiz Al-Quran 30 juz. 30 juz dia hafiz Al-Quran. Dia hafal puluhan ribu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat beribadah. Orang kata dia memang orang soleh, pemuda yang sangat bijak. Dia pun seorang mujahid yang senantiasa pergi berperang dimanapun ada panggilan perang. Dan dia adalah seorang tabi'in, yakni anak-anak, level anak-anak para sahabat Nabi. Hafiz Al-Quran 30 juz, hafiz puluhan ribu hadis, taat beribadah. Ketika terjadi penaklukan salah satu kota daripada kota-kota Eropah, ketika dia memasuki kota tersebut, mata dia bertemu pandang dengan seorang wanita Eropah
mata dia biru, rambut yang pirang, kulit putih cantik jelita. Jatuh hati mujahid yang hafiz Quran ini. Dia pun mengkhitbah wanita tersebut, melamar wanita tersebut. Jawab wanita ini, saya boleh jadi istri awak, tapi mungkin kita terhalang untuk dapat menjadi, sebab awak seorang Muslim, saya seorang Kristian. Keluarga saya takkan memberikan izin buat kita untuk berumah tangga, menjadi suami istri. Pemuda yang hafiz Quran ini mengatakan, apapun saya akan lakukan untuk dapat memperistri engkau. Maka bertemulah dengan keluarga perempuan ini. Satu keluarga itu bersepakat, awak boleh menikahi anak perempuan kami dengan catatan awak masuk dalam agama kami. Cinta telah menggelapkan hati dia. Fikiran sedar dan fikiran munsif dia sudah kotor oleh syahwat. Hafiz Quran tak berguna pada masa itu. Imannya yang selama ini terjaga sudah gelap oleh hawa dan nafsu. Dia pun menyatakan setuju pernikahan dilangsungkan. Dia berpindah agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata rumah tangga tak berjalan lama. Pemuda ini sakaratul maut. Hanya jalan tak berapa lama, pemuda ini sakaratul maut. Dia hanya mengulang-ulangi 2 ayat saja daripada ayat Al-Quran. Orang bertanya-tanya sama dia, kemana semua hafalan awak yang lain? Hai mantan hafiz Quran, hai mantan Muslim, di mana hafalan Quran awak yang lain? Dia menjawab, semua sudah hilang. Entah kenapa cuma 2 ayat ini saja yang boleh dilafazkan oleh bibir dan lidah saya. 2 ayat itu adalah ayat-ayat azab. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan sudah murtad. Su'ul khatimah. Ini satu kisah. Mari kita bandingkan dengan kisah yang berbeza di masa Nabi Muhammad SAW hidup lagi. Seorang lelaki musyrik datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang bersiap-siap dengan para sahabat untuk berperang. Di hadapan musuh, ini Nabi Muhammad dan para sahabat sekitar dia. Orang musyrik ini datang. Dia berkata, hai Muhammad, saya adalah orang yang selama ini suka kepada engkau, tapi saya masih kafir. Saya hari ini nak bersama dengan bala tentara engkau untuk berperang. Izinkan saya. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak boleh, kecuali bila awak masuk Islam. Dia berkata, wahai Muhammad, saya minat nak masuk Islam, tapi nantilah, lepas selesai berperang, saya akan nyatakan Islam saya. Sekarang saya nak join saja dulu. Kita nak perangi musuh itu. Apa kata Nabi? Tak payah. Lan nasta'ina fi qitalil musyrikin bimusyrikin. Kami sekali-kali takkan memakai tenaga, takkan meminta tolong kepada orang musyrik untuk memerangi musyrikin yang lain. Aslim wa illa fala. Islamlah engkau saat ini, boleh engkau join.
Bila tidak, ya sudah tak payah. Maka dia berkata, ajarkan saya macam mana nak masuk Islam. Singkat saja, Nabi ajak dia untuk bersyahadat. Maka dia pun melafazkan 2 kalimah syahadat dia, masuk Islam. Langsung bertempur. Selesai peperangan, ditemukan jasad dia salah satu di antara yang terbunuh. Sekujur tubuh dia banyak lubang-lubang bekas tusukan dan sayatan pedang. Rasulullah tersenyum berbahagia melihat anak muda ini, dan dia berkata, laqad amila qalilan wa ujira katsira. Senang betul jadi orang ini pemuda. Baru sekejap dia masuk Islam, sikit baru amal dia menjadi ahli surga di tempat yang paling tinggi. Alangkah berbahagia ini anak muda. Akhir hayat husnul khatimah. See? Apa beza antara hafiz Quran yang pertama, yang akhir hayat dia murtad, dan su'ul khatimah? Dan yang kedua ini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, musyrik, semua hidupnya kafir, tapi saat dia mengucapkan 2 kalimah syahadat dia, lalu langsung syahid di medan tempur bersama Nabi Muhammad SAW, masuk surga. Yang satu ke neraka, yang satu masuk surga. Ambil ini ibrah dan pelajaran, karena kita pun akan menghembuskan nafas terakhir masing-masing kita. Betul tidak? Setiap yang ada di dalam ruangan ini, dalam dewan ini saat ini, mesti akan menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya saja tak tahu dalam keadaan husnul khatimah ke, atau dalam keadaan su'ul khatimah. Tak ada seorang pun di antara kita boleh nak bercakap, InsyaAllah nanti saya husnul khatimah, InsyaAllah nanti saya husnul khatimah. Kata siapa? Ada malaikat maut datang bagi ikat. Senang saja awak nanti husnul khatimah. Tahun 2017 bulan Ogos awak dead, tapi husnul khatimah tak ada. Seumur hidup dunia belum ada manusia dibagi khabar oleh malaikat maut, kecuali para nabi saja. Di dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi-nabi dan rasul menjelang wafat, malaikat maut datang terlebih dahulu kepada dia dan bagi kabar bahawa saya malaikat maut, tiba jadual engkau untuk diambil pulang kepada Allah. Tapi Allah bagi kepada engkau pilihan. Nah, sekarang sesuai dengan jadual, on time, okey, saya sudah di hadapan engkau. Tapi awak nak depending dulu berapa lama masa, Allah bagi waktu. Awak nak minta pending waktu berapa lama? Tapi kata Nabi, seluruh para Nabi menolak dan mengatakan, kalau pertemuan dengan Allah yang dirindukan tiba masanya hari ini, kenapa pula saya nak minta panjang masa? Sorry, sekarang juga saya rindu untuk berjumpa dengan sang kekasih. Kecuali Nabi Musa, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa, saat malaikat maut datang, melihat dengan mata yang tajam, mata kematian kepada Nabi Musa. Nabi Musa orangnya Bapak Ibu tahu, berangasan. Ngerti berangasan? Pantang dilihat macam itu, ditawar langsung, awak nak apa? Nabi Musa dia jantan sejati. Sekali pukul orang dalam Al-Quran mati di tempat, betul tidak? Sekarang ada orang lihat Nabi Musa dengan mata tajam macam ni. Datang Nabi Musa, apa lihat? Awak nak bergaduh ke dengan saya? Apa kata laki-laki itu? Saya malaikat maut. Nabi Musa merasa dia orang main-main, langsung ditampar oleh Nabi Musa. Apa kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari? Maka lepaslah tulang malaikat maut yang dagu sebelah sini, bergantung-gantung. Kuatnya Nabi Musa. Malaikat maut lari, kemudian naik kembali ke langit,
lalu mengatakan kepada Allah, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau utus saya kepada hamba engkau yang tidak mau kepada kematian. Fa aslahahu Allah, maka Allah perbaiki kembali, diletakkan kembali pada tempat dia, menjadi bagus kembali, diberi kad khusus ya, diberi tanda khusus oleh Allah bahwa engkau memang malaikat maut utusan saya. Kasih kabar kepada Musa bila dia tak nak untuk pulang kepada saya pada jadual yang telah ditetapkan, ada dispensasi untuk dia. Tahu dispensasi? Keringanan, ada diskaun. Turun balik malaikat maut, berjumpa kembali dengan Musa. Malaikat maut langsung kasih lihat, ada tanda khas dari Allah bahwa dia memang resmi malaikat maut, bukan main-main. Nabi Musa pun sudah melihat, dagu dia sudah baik balik. Ini memang asli malaikat maut. Lalu apa kata Musa? Jadi macam mana? Marah ke? Oh, tak adalah. Kita orang siap memaafkan. Cuma Allah nak bertanya, apa engkau ingin sekarang sesuai jadual atau nak dipending dulu? Kata Allah, kalau engkau nak dipending, Allah suruh engkau letakkan telapak tangan engkau di atas tubuh lembu. Nanti berapa bulu-bulu lembu yang terhimpit oleh telapak tangan engkau itu, setiap satu helai bulunya Allah panjangkan usia engkau 1 tahun lagi. Setiap satu helai bulu Allah panjangkan umur engkau 1 tahun lagi. Apa jawab Nabi Musa? Tak nak. Untuk berjumpa dengan Allah lama sudah hati ini merindu-rindu. Tiba masanya saya minta panjang waktu. Oh no. Kaum muslimin, hanya itu saja Nabi yang pernah menghantam malaikat maut. Selainnya mereka memperlakukan atau diperlakukan dengan mulia. Kaum muslimin, tidak ada seorang pun di antara kita seperti Nabi dan Rasul. Datang malaikat maut, hai hambaku, 2 hari lagi petang, Selasa petang, saya datang, siap-siaplah. Tak ada kaum muslimin. Baik hamba-hamba Allah yang saya cintai, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan dan mendapatkan kematian dia. Siapapun yang bernyawa. Masalahnya kita tak tahu. Itu yang masalah dia kita ni. Kita ni tak tahu bila akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kematian tidak mensyaratkan mesti tua dulu. Kematian tidak mensyaratkan mesti sakit teruk dulu. Kematian, wahai hamba-hamba Allah, tidak mensyaratkan ada tanda-tanda terlebih dahulu. Betul tak? Saya bagi contoh sikit saja. Beberapa sampel. Teman saya, pendakwah dari kota Bukit Tinggi, dijemput berdakwah di negeri wilayah Jambi, tabligh akbar. Malam hari itu dia bersemangat, wahai kaum muslimin, wah, ceramah dia. Oh, dia beri tabligh akbar, membakar, bersemangat. Esoknya hari Jumat, dia diminta langsung jadi khatib. Dalam masa dia khutbah, sedang bersemangat menyampaikan khutbah, tiba-tiba dia terdiam, langsung tumbang, meninggal di sana, wafat sekali. Tak ada tanda-tanda pun, sikit aja tak ada tanda. Muda, sehat, kuat. Sampel yang kedua, di belakang sana ada saudara saya, sahabat saya, kemana-mana kami selalu bersama, Pak Saifullah. Di stand belakang Pak Saifullah, dia punya bapak mertua sedang dengarkan pengajian Maghrib Isya di Masjid Istiqlal di Payakumbuh, bukan Istiqlal Jakarta, Payakumbuh. Sedang dengar pengajian itu, tiba-tiba perut bapak mertua dia ini memilin-milin.
Hah? Membelit-belit. Mulas. Dia keluar dari masjid, alhamdulillah rumah dia pas di sebelah masjid. Niat hati dia dengar ceramah dari rumah saja. Siapa tahu nanti perlu ke tandas, langsung segera dia masuk ke dalam rumah, duduk di atas kursi di ruang tamu, lewat sekali meninggal di situ. Sialnya sihat saja, tak ada tanda apa-apa. Masya Allah, guru saya di Tawali Padang Panjang habis memberikan khutbah Idul Adha. Lalu dia pulang ke rumah dan dia nak pergi lagi ke satu tempat. Motorcycle dia di start, hidup, tiba-tiba kepala dia berkunang-kunang, terasa pusing, terasa tak enak. Dia matikan balik motorcycle dia, masuk, dia bersandar di sudut rumah dia, meninggal di situ dalam keadaan seperti itu. Ini sampel saja semua ini kaum muslimin. Di Payakumbuh ada rumah makan yang paling enak, nama dia rumah makan Mina Asli. Pak Haji yang punya rumah makan baru saja mengantarkan orang ke kuburan. Pulang dari kuburan, kepala dia yang pusing-pusing, maghrib dia meninggal dunia. Terakhir, biar tanya terlalu banyak sampel ya. Terakhir di masjid diumumkan di Padang Panjang, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa di Malaysia tak pernah macam tu ya. Pakai mic macam ni, dari keluar suara dia, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh semangat. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Tuan Datuk Anu bin Anu, dalam usia Anu. Tadi pagi dia meninggal, wafat. Dijemput kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dari komplek dan kampung kita ini. Zuhur nanti marilah beramai-ramai datang ke masjid. Kita tak solatkan jenazah dia. Diulang balik, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semacam itu lagi. Penuh semangat dia mengucapkan innalillah. Baik Bapak Ibu, pas solat zuhur memang rami masjid penuh, karena dia memang tokoh masyarakat, orang tua yang dihormati oleh masyarakat awam. Selepas solat, satu kerenda mayat dibawa ke hadapan. Orang dah siap-siap nak menyolatkan. Tiba-tiba menyusul satu kerenda mayat yang kedua. Pada tertanya-tanya manusia, siapa yang kedua ini? Yang pertama, Tuan Datuk kita. Yang kedua ini siapa? Orang yang sudah tahu menjawab, itu memang yang pertama, Datuk almarhum kita. Dan yang kedua adalah yang tadi mengumumkan. Masya Allah, ini dia rahasia kematian. Betul-betul misteri. Tajuk kita diminta pada siang hari ini adalah tentang apa dia? Perjalanan manusia dari alam barzakh ke padang mahsyar. Iya kan? Bukan? Apa? Coba. Saya dibagi tahu tentang apa? Perjalanan manusia menuju negeri abadi. Perjalanan manusia menuju negeri abadi. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti ini lebih luas lagi. Perjalanan manusia berarti dari bermula dia tak ada. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah juga berfirman,
Dialah yang menghidupkan kamu setelah kematian kamu. Dialah yang menghidupkan kamu setelah kematian kamu, dan yang mematikan kamu setelah kehidupan kamu. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Alam yang pertama kita hadapi adalah alam azali. Ini alam pertama. Entah berantah tempat kita entah di mana pada masa itu. Alam azali. Yang kedua, kita masuk kepada alam rahim. Yang ketiga, jadi kalau kita sebut macam ni, perjalanan kita dari alam azali, masuk ke alam rahim. Alam azali ini kita buat question. Masuk ke alam rahim, tempat yang kecil dan sempit. Masuk ke alam dunia. Alam dunia. Dari alam dunia, dia akan menembus satu dinding. Dinding ini disebut dengan barzakh. Barzakh, dia masuk, nama dia alam kubur. Alam kubur. Ya. Setelah alam kubur, datanglah sangkakala 1, sangkakala 2, sangkakala 3, kiamat. Maka masuk kepada alam mahsyar. Di sini masa dia 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dari alam mahsyar kita masuk kepada sebuah gerbang yang sangat besar. Adapun orang kafir langsung ke neraka. Orang kafir langsung dari padang mahsyar ini langsung dihalau menuju neraka. Ini adalah kafirun. Ya, seluruh orang kafir daripada mahsyar dia akan langsung ke neraka. Adapun orang beriman dan orang munafik, orang beriman, mukmin, orang-orang Islam, mukminun, mukminat, ya, tambah munafikun, munafikat, ya, mukminun, mukminat, munafikun, munafikat. Mereka masuk terlebih dahulu ke suatu gerbang yang sangat gelap. Ke satu gerbang yang sangat gelap. Allah ceritakan gerbang ini dalam surat Al-Hadid. Ya. Kemana mereka kaum muslimin? Mereka menuju ke suatu tempat. Ini adalah gelap, sangat-sangat gelap. Nah, di sini ada titian keseberang. Titian ini adalah neraka. Kita buat neraka besar. Puas melihat dia bulat. Ada titian ke seberang. Kaum muslimin, di sini orang-orang beriman, khas hanya orang beriman, mereka langsung bercahaya tubuh dia. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW,
Ada yang cahaya dia sebesar gunung, maka dia boleh melaju dengan kecepatan sepenuhnya. Ada yang cahaya dia hanya sebesar bukit kecil. Ada yang cahaya dia hanya sebesar unta saja. Ada yang cahaya dia hanya sebesar lengan dia ke sini. Ada yang cahaya dia hanya sebesar telunjuk. Ada yang cahaya dia hanya sebesar kuku saja satu. Terpulang seberapa besar dia punya cahaya, maka itu menandakan dia punya kecepatan berjalan, berlari atau melaju, terpulang kepada cahaya dia punya. Orang munafik tak ada cahaya sama sekali. Sehingga apa kata mereka? Qalu unzuruna naqtabis min nurikum. Mereka berkata, "Oi, tunggu kami, jangan ditinggal. Naqtabis min nurikum, bagi sikit cahaya kalian punya, atau kami nak numpang dengan cahaya kalian." Orang-orang beriman pada masa itu menjawab, qalu irji'u wara'akum faltamisu nura. Sorry, kami sudah tak tahan nak masuk surga. Kalian, hai orang-orang munafik, semasa kita hidup dulu di dunia, kalian suka mentertawakan kami, kalian suka mengejek kami, kalian suka meremehkan kami. Kami pakai jilbab, kalian anggap kami orang-orang kolot. Kami sholat, kalian anggap kami orang bodoh. Kami baca Quran, kami bersedekah, kami berderma, kami haji, kami umrah, semua kalian ejek. Maka hari ini kami tak nak tunggu kalian, kami nak duluan. Bye-bye. Ditinggal. Orang munafik meraba-raba dalam kegelapan sampai dia di pinggir jurang neraka, karena dia tidak tahu lagi mana yang jembatan untuk dia. Automatically dia akan langsung terjun masuk ke dalam jurang, tak ada cahaya. Sementara orang beriman, dia melihat ada jembatan dia, maka dia melaju. Ada yang dengan kecepatan kilat sampai ke sebelah, sampai ke seberang. Ada yang kecepatan burung yang terbang. Ada kecepatan kuda yang berlaju, yang berlari kencang. Ada yang kecepatan orang yang maraton. Ada kecepatan hanya orang jalan cepat. Ada yang merangkak. Ada yang bergelayut. Bergelayut tahu? Bergelantung. Kaum muslimin yang kami muliakan, sampailah yang mana yang sampai di sini. Sebagian mereka berjatuhan di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketika manusia sampai di seberang, keadaannya sudah tak menentu lagi, sudah hangus-hangus. Coba Bapak Ibu tak percaya, sekali saja, please silakan coba. Apa dia? Masak nasi gunakan gas. Gunakan gas. Nanti ketika menggelegak, buka tutup dia punya. Habis itu coba tangan bergerak macam itu di atas. Hawa asap daripada nasi yang menggelegak tadi itu boleh membuat tangan melepuh tak? Sekejap aja, panasnya boleh membuat melepuh di tangan. Kita jalan. Sementara ini neraka kaum muslimin. Panas dia tak dapat dikatakan dengan bahasa makhluk. Asap dia itu sewaktu wedus gembel yang ada di Yogyakarta, Indonesia. Apa itu wedus gembel? Ini istilah orang Jawa, yakni asap gunung Merapi yang panasnya sampai 600 derajat Celcius. Kerbau pun boleh masak sampai ke tulang-tulang dia. Panasnya dia. Asap gunung Merapi. Kaum muslimin, bagaimana dengan asap neraka? Dan kita berjalan di atas ini. Ini yang membuat risau para sahabat. Apalagi ada Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu, melainkan pasti akan datang
memasuki neraka itu. Cemas dan takutlah para sahabat mendengarkan ayat ini. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, berarti setiap kami akan masuk neraka. Kata Rasul, makna dia adalah kalian akan mendatangi neraka dan melintas di atasnya. Paham? Kalian akan mendatangi neraka macam ini dan melintas di atasnya. Orang yang paling cepat sampai adalah orang yang ketika di dunia imannya kuat, amalnya banyak. Ini yang paling cepat sampai. Kalau boleh kita ibaratkan macam nasi yang tadi menggelegak, kita melintas macam ini saja di atasnya. Terasa panas tidak? Sikit adalah kena asapnya selayang sekejap saja. Ada terasa, tapi tidak sampai membuat kita melepuh. Inilah orang-orang beriman yang semasa hidup di dunia imannya kuat, amal solehnya banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di seberang macam-macam keadaannya. Sudah dekat lagi Nabi berdoa. Nabi Muhammad sudah menanti-nanti di sini. Apa kata Nabi? Berdoa kepada Allah. Allahumma ya Rabb salim salim. Allahumma ya Rabb salim salim. Wahai Allah, selamatkan, selamatkan. Sikit lagi, wahai umatku, sikit lagi. Ya, mana yang datang disambut oleh Nabi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Ada yang sudah dekat di sini jatuh. Ada yang awal-awal lagi di sini jatuh, jatuh. Sebab apa? Semasa melintas titian itu, kata Rasulullah SAW, lidah api neraka dari dalam perut neraka itu menjalar ke atas dan menyambar-nyambar siapa yang ada di atas. Lidah api neraka. Satu. Yang kedua, itu pun ada kail-kail raksasa. Tahu kail? Kail-kail raksasa yang menyambar-nyambar semua orang yang berjalan di atas titian itu. Ada kail-kail raksasa. Tak nampak lagi. Ini gelap, ini gelap. Dia menyambar macam ini. Kita berjalan di sini. Maka Bapak Ibu, mana yang kena jatuh. Sementara dari bawah pun ada yang naik ke atas lidah-lidah api neraka. Mana yang jatuh? 70.000 tahun lamanya baru sampai ke dasar. Dalam dia, Masya Allah, umat Nabi. Dan di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, umatku yang akan masuk surga dibandingkan dengan umatku yang akan menjadi ahli neraka adalah dalam setiap 100 orang 99-nya menjadi ahli neraka. Waduh. Dalam setiap 100 orang 99-nya menjadi ahli neraka. Adapun manusia, anak cucu Adam keseluruhan, mulai semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang akan masuk surga dibandingkan yang masuk neraka adalah setiap 1000 orang 999-nya ahli neraka. Khas umat Nabi saja tadi, dalam setiap 100 orang 99 ahli neraka. Moga-moga kita minta doa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Moga-moga bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang hari ini ada di ruangan ini termasuk di antara satu dari yang 100 itu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoalah kepada Allah agar nanti semua saudara kita, karib kerabat kita, tentu saja yang mau betul-betul beriman di dunia ini dan yang betul-betul takut buat dosa dan patuh kepada perintah-perintah Allah, hendaknya dia termasuk satu di antara yang 99 yang tak berjaya. Minta maaf, maksud saya dari 100 orang satu yang masuk surga, 99 masuk neraka. Semoga tidak termasuk di antara masuk neraka. Amin. Kaum muslimin sampai di seberang, sudahkah sukses dia? Belum. Kenapa belum? Mizan dah selesai dah. Mizan di sana, di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu adalah Araf. Yang kedua adalah setelah Araf itu apa? Dinampakkan semua
semua amalan. Yang kedua dihisab, yang ketiga baru mizan. Selepas mizan baru masuk ini, masuk gate, masuk gerbang yang maha gelap tadi, lalu berjalan. Nah, sesampai di seberang, apa yang terjadi? Berlomba-lomba mendatangi haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud itu apa dia? Telaga. Nah, haud Nabi. Kalau Kautsar itu sudah dalam surga. Kalau ini di luar lagi. Sebelum masuk surga, dia disuruh mandi, dia disuruh minum. Siapapun yang kena dengan haud ini, maka akan indahlah seluruh wajah dia, kulit dia, semuanya menjadi indah. Minta maaf, orang-orang macam apa yang ada di hadapan saya saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, takkan ditemukan lagi setelah kena air itu. Langsung menjadi sangat cantik, sangat gagah. Selesai minum air itu, takkan pernah haus lagi selama-lamanya. Kulit yang tadi hangus langsung menjadi indah, maha indah. Orang yang tua langsung menjadi muda, sebaya-sebaya. Bu, seorang nenek-nenek datang ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, doakanlah orang macam saya nanti ada dalam surga, masuk surga. Kata Nabi, minta maaf nek, orang seperti nenek tak ada dalam surga. Menangislah nenek tua ni, menangis. Apa kata Bunda Aisyah? Ya Rasulullah, maksudnya apa nih? Kata Rasul, Aisyah, kasih tahu sama nenek tua itu, di dalam surga tak ada nenek-nenek. Nenek tua itu kalau masuk surga nanti jadi muda, cantik. Tak ada orang tua dalam surga. Jadi ibu-ibu yang hari ini jam puasa ya, yang kulitnya sudah berlipat-lipat, nah, yang warna alis dia sudah mulai memutih, gigi dia satu persatu minta izin, pandang mata mulai rabun, telinga mulai pekak sikit. Dulu berdiri boleh macam ni, sekarang sudah mulai macam ini. Jam puasa. InsyaAllah ta'ala nanti masuk surga sudah indah semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, selepas ada orang-orang yang dilarang, setiap kali dia nak ambil air, ditarik tubuh dia oleh malaikat, dijauhkan. Mendekat lagi ke haud, ke telaga itu, ditarik lagi oleh malaikat, dijauhkan ke belakang. Nabi Muhammad bertanya, hai malaikat, ini umatku, dia sudah berjaya melintas titian, kenapa engkau jauhkan dia dari haudku, dari telagaku? Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka buat sepeninggal engkau. Kaum muslimin, nah di sini baru ketahuan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, atadruna manil muflis? Tahukah tuan-tuan siapakah orang yang bankrupt daripada umat saya? Sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bankrupt ya Rasulullah di antara kami adalah orang yang tak punya fulus, tak punya dirham, tidak punya perhiasan, perkakas rumah, kosong, itu yang bankrupt. Nabi jawab, bukan. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin. Orang yang bankrupt dari umatku adalah yang nanti datang kepada hari kiamat, dia bawa pahala-pahala dia punya, yang dia buat semasa hidup di dunia. Salat, puasa, sedekah dia punya. Apa amal yang dia punya, dia bawa nanti ke hadapan Allah. Ternyata wa ya'ti qad syatama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha. Nanti datang. Nah ini datangnya di sini.
Ya, setelah lewat dari titian, ini pintu surga ya. Pintu surga ada berapa Bapak Ibu? Ada 8. Satu pintu surga itu, satu tiang ke tiang dia, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Ada 8 pintu surga. Pintu surga di sebelah sini. Sementara kisah Haud tadi, minum telaga tadi, air telaga di sini. Ada orang yang ternyata amal dia yang banyak, bankrupt nanti. Macam mana? Semasa dia hidup di dunia, ada orang yang pernah dulu dipukulnya, padahal orang itu tak bersalah. Dia sakiti fisik orang itu, dan dia tak mampu membalas. Dia dizalimi orang itu, mentang-mentang pembantu, mentang-mentang dia anak fakir, tak punya orang tua, mentang-mentang orang miskin, mentang-mentang anak buah, mentang-mentang orang lemah. Ada orang lain lagi datang, akala mala hada, harta orang ini dia makan dengan cara zalim. Minyak bahan bakar kereta dia campur sedikit dengan minyak tanah. Gula, madu dia campur dengan gula. Gaji pegawai dia potong secara zalim. Hutang orang dia tak nak bayar, atau dia tipu orang dalam jual beli, atau apalah namanya, akala mala hada, ada harta orang yang dia tak tunaikan. Wasafaka dama hada, dan ada darah orang yang ditumpahkan oleh dia. Dia lukai orang, dia bunuh orang. Wa qadhafa hada, ada orang yang dituduh oleh dia. Dituduh padahal dia bukan pelaku, dia tuh pelaku. Akhirnya masyarakat benci kepada dia. Dia diambil oleh polis, dimasukkan ke penjara. Gara-gara lidah dia akhirnya bercerai suami istri. Gara-gara lidah dia, suami istri orang jadi bercerai. Dia nuduh ke sana, memfitnah ke situ. Nah, orang-orang macam ini Pak akan menuntut pada hari kiamat. Orang-orang yang difitnah, orang-orang yang dizalimi, yang disakiti, yang hartanya dimakan, yang itu semuanya datang, ya Rabbi, dulu saya dipukul oleh orang ini, saya minta keadilanmu hari ini. Itu bukan di padang mahsyar ya, kejadian itu Bapak Ibu, kejadian itu di sini. Ya. Lalu macam mana? Fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Mau tidak mau, rela tidak rela, dia harus mengikhlaskan. Dia tak dapat menghalangi. Amalan dia diambil, lalu dibagi kepada orang yang dulu dia zalimi di dunia. Selesai, orang ini pergi. Dia sudah mendapatkan tambahan pemberat timbangan amal dia, pemberat untuk menaikkan derajat dia. Sementara orang yang zalim ini, amal dia sudah dibagi sebagian kepada itu. Datang balik orang yang kedua, orang yang dizalimi dalam bentuk yang lain, diambil lagi amal soleh orang ini, dibagi ke dia. Syukur. Macam ni, tak jelas suara saya? Jelas ya. Tapi lagi senang. Waduh, ini ternyata ada rekaman. Saya macam itulah, minta maaf ya Bapak Ibu. Lasak kalau bagi pengajian tu sana kemari. Sehingga ada yang kameramen, boleh akhi Saifullah bantu ke depan. Nanti bantu putar sana sinilah. Tak apa ya. Ini Pak Saifullah, dia kemana-mana sahabat sejati saya. Temani saya berdakwah ke sana kemari. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita teruskan. Rasul mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi. Ketika seluruh amalan dia habis, sementara orang-orang yang datang minta keadilan, menuntut agar dia dibela oleh Allah karena dia dulu dizalimi oleh orang ini, amal orang ini dah habis. Macam mana?
Apa macam mana? Ya, dosa orang ini dikurangi, dipindahkan ke dia. Ya Allah, Ya Rabbi. Amal soleh dia punya habis, jadi nak masuk surga macam mana? Amal dia sudah habis, nak beli kercis, nak beli tiket masuk surga macam mana? Ibarat dia haven't got any money at all, tak punya uang sama sekali. Jadi macam mana nak beli tiket ke surga, walaupun surga yang paling bawah, kelas ekonomi sekalipun? Tak adalah, habis. Sementara masih saja 1, 2, 3, 4 lagi orang yang antrian minta keadilan kepada Allah karena kita zalimi dia dulu di dunia. Bapak Ibu, jangan berfikir bahwa kita tidak akan mengalami kasus ini nanti. Selesai, habis semuanya, dosa dia bertambah berat, sementara amal dia sudah kosong. Faturihu finnar. Akhirnya orang-orang ini dihumbankan ke neraka. Kalau kami orang Padang cakap, dihambungkan ke neraka, dilemparkan ke neraka. 70.000 melayang-layang sampai ke dasar. Padahal sudah sampai tadi di sini. Ya Allah, Ya Rabb. Maka Bapak Ibu, berhati-hati kita dalam kezaliman. Sesungguhnya kezaliman kita buat akan disidang dengan penuh teliti oleh Allah pada hari kiamat kelak. Oke? Sekarang selesai. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku benar-benar tahu siapakah umatku yang paling pertama masuk surga, dan aku benar-benar dibagi tahu siapakah umatku yang paling pertama masuk neraka. Mau tahu? Siapa? Siapakah umat Nabi Muhammad yang paling pertama masuk surga? Siapakah umat Nabi Muhammad yang paling pertama masuk neraka? Urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Dikasih lihat kepada saya, dibagi lihatkan kepada saya 3 kelompok umat saya yang akan duluan masuk ke dalam surga. Wa urida alayya awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna an-nar. Dan dibagi lihat kepada saya 3 kelompok pertama dari umat saya yang dihumbankan duluan ke neraka, mengalahkan para penyembah patung dan berhala. Sahabat-sahabat tak tahan lagi, tak sabar, ingin tahu. Ya Rasulullah, sifhum lana. Dalam hadis lain, sifatkan ke mereka kepada kami siapa-siapa orang itu. Maka Nabi menjawab, amma awwalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Adapun 3 kelompok pertama dari umat saya masuk surga, kalah orang yang ibadah haji, kalah orang yang ahli tahajud, kalah orang yang hafiz Quran, kalah semua yang lain, kalah seluruhnya. Dia yang paling didahulukan. Siapa ni orang dari umat Nabi? 3 kelompok umatku. 1, Nabi mengatakan imamun adil, imam atau pemimpin yang adil. Masya Allah. Ini yang pertama. Untuk jadi pemimpin yang adil bukan senang, berat kaum muslim, apalagi di zaman fitnah ini. Maka Nabi mengatakan, waktu saya Isra dan Mi'raj, yang paling banyak saya lihat penghuni neraka daripada umat saya adalah al-umara wal-aghniya, para pemimpin dan orang-orang kaya. Ini yang paling banyak penghuni neraka dari umat saya. Kalau ada pemimpin yang boleh adil dalam masa dia memimpin, dia dihargai dan dimuliakan oleh Allah dan didahulukan masuk ke dalam surga, mengalahkan para ulama, mengalahkan orang-orang soleh, para wali-wali kalah apabila imamnya adil. Ini yang pertama. Yang kedua, abdun faqirun abdun mamlukun la yushghiluhu riqqud dunya min ta'ati rabbih. Ini yang kedua. Budak sahaya, hamba sahaya, hamba sahaya
yang diberi pekerjaan yang tidak sedikit, pekerjaan yang banyak oleh tuan dia, oleh majikan dia. Ternyata sebanyak apapun pekerjaan yang dibebankan kepada dia, la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Ternyata dia tidak pernah menelantarkan kewajibannya kepada Allah. Dia jadikan kewajibannya kepada Allah number one, nomor satu. Sesibuk apapun, saat dipanggil hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, dia sudah meninggalkan apapun aktiviti dia, maka dia segera menuju ke masjid, dia sholat. Pak Ustaz, sekarang sudah tak ada lagi hamba sahaya, tak ada, ya kan? Tak ada lagi. Apakah hadis ini tidak boleh berlaku kepada orang-orang lain? Boleh. Siapa itu? Orang yang punya atasan, sementara dia dibebani pekerjaan yang banyak oleh atasan dia, namun sesibuk apapun dia mengerjakan pekerjaannya, tetap agama dan Allah nomor satu. Oke? Orang yang macam ini Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat insya-Allah ta'ala, dia adalah orang yang didahulukan masuk ke dalam surga. Ibu punya suami, atasan ibu adalah sang suami. Bapak kerja di perusahaan, atasan bapak adalah bos perusahaan. Dibagi kerja, dibagi tugas yang sangat banyak. Sesibuk apapun pekerjaan itu, tetap saja patuh kepada Allah nomor satu. Apapun risiko, apapun yang akan terjadi, siap. Asal jangan sampai agama ini saya pijak-pijak, saya injak-injak. Saya tak nak akhirat saya tergadaikan hanya gara-gara mengutamakan kerja saya dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengutamakan agama, orang yang mengutamakan Allah, orang yang mengutamakan Rasulnya, dia yang paling pertama diutamakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sementara dia hanya bawahan biasa saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dzu'iyalin. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dzu'iyalin, seorang yang sangat fakir dan punya tanggung jawab yang harus dia hidupi. Dia punya anak bini yang mesti dia nafkahi, sementara dia fakir. Muta'affif, namun dia tak nak minta-minta, tak mau minta-minta. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang semacam ini akan masuk surga terlebih dahulu sebelum para ahli-ahli ibadah yang lainnya. Masya Allah. Baik, Nabi mengatakan, Bapak Ibu, untuk 3 kelompok ini, kita lihat yang pertama, kita boleh masuk tidak? Tidak ya. Kelompok kedua, boleh masuk tidak? Kenapa tidak? Boleh sangat. Ada orang yang bercakap, saya sibuk Pak Ustaz. Kalimat sibuk ini, apa kesibukan kita? Saya sibuk jaga cucu. Ini umpama lah. Saya sibuk, anak-anak saya banyak sangat, masih kecil-kecil. Saya sibuk kerja. Saya sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Di hari kiamat nanti didatangkan orang-orang yang mengatakan kepada Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu hamba dulu sibuk. Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sini wahai Sulaiman. Kalian yang mengatakan sibuk, sibuk mana kalian dibandingkan dia? Kalau ada dia sibuk karena hartanya yang banyak, karena pangkat dia yang tinggi, karena rakyat dia yang harus dia diurus, segala macamnya dia mengaku sibuk. Mana yang lebih banyak rakyatnya, kamu atau Sulaiman? Kalau dia kata saya sibuk karena harta benda saya, mana yang lebih banyak harta kekayaan, kamu atau Sulaiman? Kalau dia mengatakan saya sibuk karena jabatan dan pangkat saya, mana lebih tinggi jabatannya dan pangkat, kamu apa Sulaiman? Sulaiman di atas puncak kesibukan dia tetap auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan hamba termasuk hambamu yang paling bersyukur. Orang yang paling bersyukur adalah yang paling kuat ibadah dia. Lihat Nabi Muhammad, dia paling bersyukur. Macam mana tahajud dia? Bengkak betis dia kan? Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah,
engkau kan sudah dijamin masuk surga. Terus kenapa ibadahmu macam ini sangat? Sampai buka betismu dan tahajud. Jawab Nabi, afala akuna 'abdan syakura? Apa tak boleh saya menjadi hamba yang paling bersyukur? Jadi Bu, yang dimaksud orang yang bersyukur adalah orang yang ibadahnya makin kuat pada Allah. Ini punya banyak harta, dia bersyukur. Dalam artian apa? Dia paling banyak ibadah kepada Allah. Dia bersyukur. Dia sehat, dia jadikan sehatnya itu, cara syukurnya adalah dia jadikan sehatnya untuk banyak ibadah pada Allah dan seterusnya. Baik. Yang kedua ini adalah peluang kita untuk boleh masuk ke surga mula-mula. Yang ketiga, fakirun muta'affif du'iyal. Sepertinya ini tidak ada bidang kita di situ. Orang yang sangat fakir. Apa beza orang fakir dengan orang miskin? Orang miskin masih ada dia pekerjaan, masih ada dia punya occupation, dia masih ada yang tak dia usahakan. Walaupun satu hari dia hanya dapat 10 ringgit saja, tapi pengeluaran wajib dia satu hari itu anggaplah 30 sampai 40 ringgit. Sementara penghasilan dia hanya 10 ringgit. Satu hari itu orang makan 3 kali, dia hanya 1 kali saja. Itu orang miskin. Orang fakir sama sekali tak mampu berusaha. Itu orang miskin, orang fakir. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang fakir macam ini, dia punya tanggungan tapi dia tak nak minta-minta kemana-mana. Allah sebutkan contoh dia dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ada yang tahu ini surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu surat apakah ini? Pokoknya surah Al-Quran Pak Ustaz. Ayat berapa? Pokoknya ada Pak Ustaz. Ayalah. Allah mengatakan, infak yang kamu keluarkan berikanlah kepada orang fakir. Siapa orang fakir? Alladzina uhsiru fi sabilillah. Dalam ayat ini, kalau tak tahu ayatnya boleh tanya sama Ustaz Firdaus. Dia guru tafsir kita di sini. Orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah siang dan malam, habis masa dan waktunya, tak ada sempat lagi. La yastati'una darban fil ard. Mereka tak ada waktu lagi nak mencari nafkah di muka bumi. Habis waktu dia, masa-masa dia untuk mendakwahkan agama Allah, untuk membela agama Allah, sehingga dia tak sempat lagi nak cari nafkah. Sementara penampilan di luar, dia kelihatan gagah, macam orang kaya saja. Penampilan dia di luar, tak nak nampak bahawa dia adalah orang fakir. Coba Bapak Ibu, saya belum sempat tanya sama Ustaz Firdaus, macam mana para ustaz dan da'i-da'i di Malaysia ini? Apakah ada kerajaan memberi dia belanja atau tidak, saya tak tahu. Kalau di zaman Khalifah Islamiyah, para da'i, para ulama dari Baitul Mal ada anggaran khas disiapkan oleh zaman kekhalifahan. Kalau di kerajaan Arab Saudi, para da'i dan ulama mereka dapat jaminan dan tunjangan hidup. Apa tunjangan hidup? Dapat fasiliti hidup, belanja hari-hari, bulan-bulan, semuanya sudah terjamin. Kalaupun ada yang sakit masuk hospital, semua sudah tak payah, free seluruhnya. Ini sudah ada. Tapi untuk beberapa negeri tertentu macam kita di Indonesia, saya terus melihat beberapa nasib daripada para ulama, para da'i. Iba hati kita, khususnya para da'i yang tak pandai mencari nafkah. Sebab apa? Dia punya ilmu, dia tak punya keahlian dalam mencari nafkah, tapi memang ilmu dia itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Hanya masyarakat tidak punya sensitif ya dengan alim ulama dia. Saya contohkan, saya kemarin tanya sama Ustaz Firdaus, ternyata alhamdulillah beliau kenal.
Ada seorang ulama di Sumatera Barat, namanya adalah Ustadz, siapa saya kata kemarin? Suhairi Ilyas. Satu wilayah Sumatera Barat itu merasakan jasa mulia daripada ibunya yang luar biasa. Ustadz Suhairi Ilyas ini punya anak 11 orang. 11 orang. Bini dia 1. Tapi masih kalah Ustadz Suhairi Ilyas dibanding saya. Anak saya 13. Alhamdulillah, masih muda lagi. Bapak Ibu Ustadz Suhairi Ilyas itu, penampilan dia kemana-mana, tas dia itu tas bagus, kulit. Saya ingat waktu masih pondok di pesantren Tawalib Padang Panjang, tas dia bawa macam ni. Pakaian yang dia guna, gagah lagi daripada ini. Orangnya bersih, macam orang Cina wajah dia. Pokoknya kemana-mana penampilannya semacam orang kerajaan saja. Berpangkat tinggi. Nampaklah sepatu dia, kasut dia memang mengkilat selalu. Bersih penampilan dia tu. Senang hati melihat wajah dia. Dia pun ramah. Tapi kemana-mana dia naik angkot, naik transportasi umum. Apa dia? Bas. Naik bas kemana-mana. Berhujan berpanas siang malam dia berdakwah kemana-mana. Tapi minta maaf sekali lagi, orang tak tahu anak dia 11 orang. Kan wajib semuanya diberi nafkah makan, pakaian, biaya sekolah. Kadang-kadang ada beberapa tempat yang memang entah hati punya atau tidak, saya tak tahu lah. Dianggap ustaz itu kan memang kewajibannya untuk berdakwah. Kenapa kita nak bagi amplop? Tak baik mendidik ustaz macam tu, tak bagus. Dia mesti ikhlas. Minta maaf ini betul-betul kejadian. Sehingga ada beberapa orang yang dalam binaan saya, para ustaz-ustaz, sampai dia berdakwah ke suatu tempat yang sangat jauh, 6 jam perjalanan ke sana, naik motorsikal. Sampai ke sana hanya syukron Pak Ustaz. Tahu syukron Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz, jazakallah khair. Hanya kalimat itu yang dia terima, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ustaz itu pun pulang. Kadang-kadang dia tak ada minyak untuk isi motorsikal dia. Ya Allah ya Rabbi. Dia lapar, dalam keadaan lapar dia pergi. Dia ceramah di beberapa tempat. Yang dia terima hanya syukran jazakallah khair. Sementara negeri itu memang perlu dakwah. Macam kita Bu, kita di Mentawai tadi Ustaz Firdaus katakan, saya di Wesal TV itu ada tayangan keberadaan kami di Mentawai. Alhamdulillah beberapa gereja masyarakatnya masuk Islam. Satu gereja masuk Islam, syahadat. Tempat lain satu gereja masuk Islam. Kenapa? Ada dai dari Padang Sumatera Barat datang ke situ. Perjalanan 10 jam naik kapal. Harga minyak kalau di Sumatera Barat, di Indonesia hanya 2 ringgit saja. Tapi kalau di sana jadi 10 ringgit. Harga beras menjadi sangat mahal. 1 kilo itu boleh 30.000. Berapa itu? 10 ringgit juga ya. 10.000 10 ringgit 1 kilo. Kebanyakan masyarakatnya makan sagu saja. Sagu itulah getah dari kayu-kayu yang diolah kemudian dipanggang. Kalau digigit itu sebesar ini jadinya, macam makan macam makan karet lagi. Baunya pun macam getah gitu. Itu makanan masyarakat sana. Banyak yang masih belum pakai baju. Kita kirimkan dai ke sana. Kita kirimkan ustaz. Berdakwah mereka di situ. Anak dia yang tinggal, keluarga dia yang tinggal. Siapa yang nak tanggung? Sementara mereka pantang minta-minta. Inilah dia fuqara. Ini dia fakir. Orang macam ini di akhirat paling duluan masuk surga. Sementara dalam Al-Quran tadi Allah mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tak tahu keadaan asli daripada orang fakir ini akan menyangka dia adalah orang-orang kaya karena dia tidak pernah menceritakan kesusahan hidup dia. Ini wibawa para ulama. Kalau ada ulama yang menceritakan, Bapak Ibu saya susah sangat,
Saya nak kereta tapi tak ada kereta. So makan saya sehari semalam hanya sekali saja dengan anak-anak. Itu pun kadang-kadang nasi putih saja. Kalau ada ulama macam itu, pecat dia jadi ulama. Hapus nama dia jadi ulama. Ulama yang benar, dia tak pernah menyebutkan kesusahan dia untuk diri dia pribadi. Tapi macam ini kita akan temukan. Ini contoh kefakiran. Akhirnya Ustaz Suhairi Ilyas tadi, dia hijrah dari Sumatera Barat ke Jakarta. Kenapa dia hijrah? Di Jakarta ada sekolah antarbangsa, minta beliau jadi ketuanya, jadi pimpinannya, dengan gaji yang cukup bagus. Dia kata, saya cinta Sumatera Barat, saya rindu Sumatera Barat, tapi anak saya 11 orang. Saya tak boleh membiayai biaya makan minum mereka saja tak terpenuhi. Saya terpaksa ke Jakarta. Umat tak faham. Setelah dia pergi baru umat, Pak Ustaz jangan tinggalkan kami, Pak Ustaz please jangan berangkat, jangan hijrah, di sini sajalah. Nah sekarang baru umat gigit jari. Ketika ulamanya sudah ada di negeri orang lain, ketika ada dekat dia tak rawat baik-baik. Ini contoh Bapak Ibu. Ulama macam ini dia tak pernah minta-minta, macam Ustaz Suhairi Ilyas. Yang semacam ini fakir namanya. Ini yang paling berhak mendapatkan infak fi sabilillah. Orang yang menginfakkan macam itu 700 kali lipat Allah ganti untuk dia. Jadi minta maaf kalau kita punya ulama-ulama yang wibawanya lurus, akhlaknya bagus segala macamnya, baiknya kita sensitiflah sikit. Ketahuilah keadaannya macam mana. Sebaiknya telusuri keluarga dia, makan minumnya macam mana. Biasanya kalau ulama itu tak punya pekerjaan, pasti hidupnya pas-pas ke bawah. Faham pas-pas ke bawah? Hah? Apa bahasa dia sini? Low class. Low class. Pasti kehidupannya macam itu. Walaupun penampilannya oke. Baik Bapak Ibu, sekarang ini untuk di Malaysia lah, saya mungkin belum temukan sangat orang yang betul-betul fakir, itu belum ketemu. Saya belum temu. Insya Allah tingkat kehidupan menengah lah, saya lihat di sini menengah ke atas. Tapi di Indonesia sangat banyak dai-dai, ustaz-ustaz yang betul-betul mereka sangat pahit hidupnya, sangat pahit. Tapi mereka pantang menyebutkan penderitaan mereka itu. Pantang. Seandainya mereka terus istiqomah, maka mereka paling pertama masuk surga. Termasuk satu di antara 3 kelompok tadi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun 3 kelompok pertama dari umatku yang dulu masuk neraka, mengalahkan para penyembah patung dan berhala, mereka adalah satu. Mereka adalah yang pertama, imamun jair, penguasa yang diktator, penguasa yang jahat kepada rakyatnya. Ini yang pertama. Kedua, Dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallaha min malihi. Ini yang kedua. Saya mesti kena tulis. Yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga duluan tadi siapa? Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Ini yang pertama. Yang kedua, abdun mamlukun, budak sahaya, hamba sahaya. Abdun mamlukun la yushghiluhu, dia tidak, la yushghiluhu riqud dunya, perbudakan yang dia rasakan di dunia ini tidak menyebabkan dia menomorduakan agama Allah, tidak menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Riqud dunya min taati rabbih.
Ini yang kedua. Yang ketiga, faqirun muta'affifun dhu 'iyalin. Orang fakir yang menahan diri dia daripada meminta-minta, padahal dia punya tanggungan keluarga. Ya, ini dia. 1, 2, 3. Baik. Ini yang paling pertama masuk surga. Adapun umat Nabi yang paling pertama masuk neraka, ada 3 pula. Pertama, imamun jair. Imamun, di hadis yang lain imamun mutasallit. Imamun jair, imamun mutasallit, sama. Imam yang diktator. 2. Nah ini, minta maaf Bapak Ibu, minta maaf. Saya lihat nomor 2 ini banyak kena umat Nabi Muhammad SAW. Kalau para pemimpin tak banyak jumlahnya di bumi ini kan, tapi yang nomor 2 ini banyak. Siapa itu? Mari kita lihat. Dzu sarwatin, orang yang punya kelebihan harta. Dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi min malihi. Ini dia. Apa makna dia? Orang yang punya kelebihan daripada harta, dia tidak menunaikan hak Allah daripada hartanya itu. Nah ini, siapa nih orang punya kelebihan harta? Kalau ada orang ditanya, di sini ada tidak yang punya kelebihan harta? Pasti dia menjawab tidak semua. Tak ada manusia yang menyangka dirinya punya kelebihan harta. Tak ada. Bahkan kata Nabi, kalau manusia diberikan 1 gunung Uhud emas padat luar dan dalam, dia akan berkata kurangi 1 lagi aja macam ni, baru pas sepasang. Hidup ni kan sepasang-sepasang, gitu. Andai Allah bagi dia 1 emas lagi sebesar gunung Uhud, dia akan berkata, aduhai kiranya kalaulah 3. Coba lihat, tak ada manusia merasa cukup. Tapi dalam hitungan syar'i, orang yang dianggap orang yang punya kelebihan harta adalah dia sudah dapat menabung. Dia sudah dapat menabung dalam bentuk dia beli tanah, dalam bentuk dia simpan di akaun bank. Dia boleh menyimpan di akaun bank. Dia tambah lagi tiap bulan, dia boleh nambah. Dia beli lagi mobil baru, dia beli lagi rumah baru, padahal yang lama saja masih ada. Itu menandakan dia sudah mempunyai kelebihan harta. Orang yang macam ini, dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min mali. Orang yang punya kelebihan harta sementara dia tidak keluarkan hak Allah dari harta dia. Nah ini, hak Allah dari harta orang yang punya kelebihan harta apa? Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 3 ini ada E, ada B. Yang pertama, haji sekali seumur hidup. Ini hak Allah dalam harta orang yang punya kelebihan harta. Haji 1 kali seumur hidup. Bapak Ibu, seandainya, saya dengar sedih juga memang di Malaysia. Saya pikir Indonesia sudah cukup parah. Indonesia mendaftar sekarang 14-15 tahun yang akan datang baru boleh berangkat haji. Ternyata Malaysia saya dengar lebih berat daripada itu. Ustaz Firdaus
Baru lahir anak dia, kata Ustaz Firdaus, langsung didaftarkan untuk haji. Jadwal dia dapat 2075. Allahumma sholli ala hadha nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh. 2075 entah ada lagi dunia ni tak. Bapak Ibu dengar tidak ceramah saya tentang fenomena akhir zaman? Buka YouTube saya tak? Ada. Banyak yang tak ada. Tolong nanti dibuka di YouTube saya. Nama saya ditulis itu Zulkifli Muhammad Ali. Saya bicarakan tentang fenomena akhir zaman. Kita sudah sangat dekat kaum muslimin. Tak tahu lagi apakah masih ada 2075 itu untuk kita buat berangkat haji ke Tanah Suci atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali. Haji kalau sekarang ini kita dapatkan jalan yang halal tapi biaya dia 3-4 kali lipat, kita ada harta tersimpan, berangkat. Berangkat. Walaupun biaya dia 4 kali lipat, 5 kali lipat, tapi boleh berangkat 1-2 tahun ini, berangkat. Daripada 15, 20, 40 tahun yang akan datang. Belum tentu lagi, apalagi melihat Bapak Ibu yang seperti sudah yang sendirilah. Ya. Udah dekat-dekat masa saya lihat. Udah dekat bau-bau tanah. Tak tahu lagi 10 tahun yang akan datang masih hidup atau tidak. Sekarang ini ada rezeki, ada gelang, ada emas segala macamnya, berangkat haji dulu. Kalau ada jalan yang sah lah. Kalau ada jalan yang halal. Umpamanya ada keluarga kerajaan di sana, buka travel di Indonesia, berikan visa khas untuk orang yang mampu bayar mahal, bayar, berangkat haji. Ini umpama. Baik kaum muslimin, jangan tunda-tunda masa. Wajib, apabila tidak bahaya. Termasuk di antara orang yang akan didahulukan masuk neraka. Sebab apa? Dia punya kelebihan harta, tapi hak Allah tidak dia keluarkan. Hak dia yang hak Allah yang pertama adalah haji 1 kali seumur hidup. Yang pertama, di Indonesia, saya dulu pernah mengelola haji dan umroh dan gagal. Saya tak kuat lagi mengelola haji dan umroh. Jantung saya tak kuat, lemah jantung saya. Tidak copot sebentar pemberangkatan itu, tidak jatuh terus jantung. Berat betul risiko dalam mengelola haji dan umroh. Akhirnya saya tutup, tak nak lagi seumur hidup. Taubat nasuha. Benar Bapak Ibu. Tapi ada beberapa travel besar Indonesia, ya, yang memang berani menjamin mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Bayaran dia adalah sama dengan 60 sampai 70 ribu ringgit. Tapi berangkat tahun ini dijamin. Memang dia berangkat. Macam mana dia punya cara saya tak tahu. Tapi seandainya Malaysia ini ada travel yang sekuat itu, ya, dengan biaya sebesar itu, berangkat. Selama kita Allah berikan kelebihan harta. Ini hak Allah dari harta kita. Begitu Pak Ibu. Baik. Yang kedua, hak Allah dari harta kita, yaitu zakat. 1 kali dalam 1 tahun. Ya, apabila sudah sampai haul, zakat. Zakat mal. Nanti secara fikahnya tanyakan sama Ustaz Firdaus, sama Ustaz alim ulama kita di Malaysia. Jangan tanyakan ke saya. Saya hanya menyebutkan zakat wajib dikeluarkan. Baik Bapak Ibu, jika tidak dikeluarkan, semua harta kita yang ada terancam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama harta zakat bergabung dengan harta kita yang pokok, maka harta pokok akan dihancurkan oleh harta zakat ini. Kullu malis sadaqah khalatathu, ya, seluruh harta-harta sedekah masih bercampur dengan harta yang murni, ahlakathu, pasti akan menghancurkan semua harta yang lain. Dan kalau dimakan kita bercampur dengan makanan haram, keluarkan cepat. Zakatnya keluarkan cepat. Baik, yang ketiga, hak Allah dari harta kita, yaitu bantulah keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini. Siapakah keluarga-keluarga Allah di muka bumi?
para fakir, para karib kerabat yang fakir, karib kerabat yang fakir. Nah, karib kerabat yang fakir atau miskin. Kemudian yatim piatu, yatim piatu. Terus apa lagi? Masjid, atau disebut juga dengan sedekah-sedekah hari-hari. Sedekah-sedekah hari-hari. Ya. Yang kedua, infak fisabilillah. Nah, ini dia. B, infak fisabilillah. Nah, apa beza dia sekarang yang dua ini? Ini sedekah umum. Ini sedekah umum. Ini adalah infak khas. Beza antara sedekah dengan infak adalah jika sedekah dia diberikan karena Allah kepada karib kerabat kita yang tidak mampu. Itu sedekah. Begitu juga untuk anak-anak yatim piatu, orang fakir miskin biasa. Itu sedekah. Begitu juga untuk keperluan masjid. Untuk bayar listrik milik masjid, untuk acara-acara pendidikan di masjid, untuk gaji-gaji atau bilal segala macamnya, itu juga sedekah. Kalau infak fisabilillah, yang mengeluarkan infak ini diberi balasan oleh Allah. Kalau ini balasannya 10 kali lipat. Sedekah ini 10 kali lipat. Kalau infak 700 kali lipat. Kemana dikeluarkan infak? Infak dikeluarkan demi kepentingan tegaknya perjuangan agama Allah. Infak tegaknya perjuangan agama Allah. Seperti Rasul dan para sahabat untuk berjihad, untuk berdakwah ke sana kemari, atau untuk menyekolahkan anak-anak agar mereka jadi alim ulama. Ini namanya infak fisabilillah. Ya, Bapak Ibu, ini hak Allah dari harta kita. Hak Allah yang ada dalam harta kita jangan ditahan-tahan, jangan disimpan-simpan. Apabila tidak dikeluarkan, saya khawatir ini akan menuntut kita nanti. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dililitkan di leher mereka dengan lilitan dari api neraka harta-harta yang harusnya diinfakkan, harta-harta yang harusnya disedekahkan. Ternyata dia tidak buat macam itu, maka dia akan diseret menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu, coba lihat dari rekening bank kita, ada berapa jumlah angka-angka dia di belakang. Di depan angka 1, di belakangnya ada berapa nol. Lihat. Kecuali nol semua dari awal, barulah tak apa-apa. Tapi kalau ada 1, 2 atau 3, di belakangnya ada 7 nol dia, Masya Allah. Di belakang dia ada 5 nolnya, 6 nolnya, Masya Allah. Bila ia tak keluarkan hak Allah, khawatir kita dia termasuk orang yang paling dahulu diumpankan ke neraka. Baik kaum muslimin yang Allah muliakan. Yang ketiga, nah ini orang ketiga yang dahulu akan dimasukkan ke neraka, yaitu fakirun. Mutakabir. Waduh, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutakabirun. Apa makna dia? Orang fakir sombong lagi. Kalau orang kaya sombong masih oke lah, masih pas, walaupun tak patut ya. Ini sudahlah fakir sombong. Makna sombong itu dua kata Nabi. Sombong, makna sombong itu dua. Yang pertama, batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Batarul haq adalah menolak kebenaran. Dibagi nasihat oleh orang dengan yang baik-baik, dia tolak. Sudahlah fakir, sombong pula lagi. Orang nasihatkan dia, kawan, awak ni tak lama hidup di dunia. Sudahlah di dunia kita miskin, di akhirat kita mesti masuk surga. Ayolah, jom kita sholat. Apa jawab dia? Janganlah sok sibuk nak nasihatin orang lah, urus diri awak sendiri. Saya tak nak. Ini orang fakir yang sombong namanya.
Dia nasihati tak mau, melawan. Dibacakan ayat, dia marah kepada orang yang baca ayat. Dibacakan hadis, dia murka kepada orang yang baca hadis. Ini namanya mutakabbir. Terus makna mutakabbir yang kedua kata Nabi, ghamtun nas, meremehkan manusia. Dia recehkan orang, dia remehkan orang. Sudahlah fakir, orang diremehkan pula sama dia. Nah, kaum muslimin, tiga tipe manusia ini, mereka akan dahulu dimasukkan ke dalam api neraka. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya sudah ceritakan semua perjalanan ini. Ada satu perjalanan yang saya tidak cerita sama sekali, yaitu perjalanan yang di alam kubur. Padahal ini yang paling dekat yang akan kita alami. Bapak Ibu, sebelum saya menguraikan di sini, karena kita sudah tahu siapa yang akan duluan ke surga, siapa yang kedua ke neraka. Dan ahli-ahli neraka, insya Allah nanti pada tepat waktunya akan Ustaz-Ustaz kita juga sudah banyak sampaikan. Hanya ketika saya nak sampaikan yang tiga ini penekanan kita. Yang kita pentingkan sangat saja adalah tiga ini. Baik, kalau ada yang nak discuss dengan kita, yang nak bertanya jawab seputar masalah ini, silakan. Silakan bertanya. Tapi jangan tanya ke saya masalah fikah. Saya tak nak jawab. Ya, karena alim ulama kita di sini saya tak nak melangkahi mereka. Tanyakan kepada mereka masalah fikah yang berlaku di negeri tempat sini. Silakan tanya masalah-masalah perjalanan kepada mahsyar, perjalanan ke akhirat, perjalanan abadi. Ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Seandainya kita tahu yang dia berdaya untuk melakukan kerja, tapi dia tak mahu, adakah wajib bagi kita bersedekah kepada dia? Padahal dia mampu untuk bekerja, dan dia tak mau kerja, boleh tidak kita bersedekah kepada dia? Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki, badan dia sehat, tubuh dia kuat. Dia datang, ya Rasulullah, dibagi oleh Nabi. Nanti datang lagi, ya Rasulullah. Kali yang ketiga dia macam ni balik, ditangkap oleh Nabi tangan dia. Nabi mengasihkan uang, dikasih uang, tetap dikasih, tapi yang tangan tak lepas. Apa kata Nabi? Ingat, orang yang berhak minta-minta itu hanya 3 saja. Sementara saya tak lihat pada engkau ada salah satu di antara 3 itu. Orang yang di dunia minta-minta pada dia mampu bekerja, berusaha, maka di akhiratnya nanti dibangkitkan tak ada daging di wajah dia. Makna dia apa? Apabila dia mampu berusaha, sementara dia masih minta-minta, permintaan apabila dia mendapat, pendapatan dia itu menjadi haram. Pendapatan dia menjadi haram. Dan kita sebagai umat Islam jangan didik generasi kita dengan cara apabila dia datang bagi, apabila dia datang bagi. Tak boleh. Didik dia macam Nabi mendidik dia. Kamu mesti kena kerja. Katakan begitu. Sekali kasih, 2 kali kasih, kali ketiga kasih tapi nasihati. Macam itu Pak, ya. Kita tiru Nabi Muhammad. Kamu kena kerja. Umar bin Khattab pernah mendengar seorang lelaki di masjid sangat taat. Kalau dia beribadah itu Masya Allah, siang malam dia di masjid saja. Kalau berzikir itu apa Ibu? Macam nak mati esok aja. Kalau baca Quran tak nak berhenti-berhenti. Pokoknya dia tidak ada kemana-mana. Sampailah berita tentang laki-laki ini ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya, makan minum dia macam mana? Apa dia tak punya keluarga? Jawaban orang-orang kepada Umar, karena begitu taatnya dia, orang-orang akhirnya berlomba-lomba memberi sedekah kepada dia. Ya. Orang-orang akhirnya berlomba-lomba memberikan sedekah kepada dia. Akhirnya semua keperluannya tertutupi. Kata Umar bin Khattab, bagi tahu saya di mana dia tempat laki-laki itu. Dia di Masjid Anu. Umar langsung mengambil cemeti dia.
dan berangkat ke sana pada waktu duha. Sampainya di masjid itu memang nampak oleh Umar bin Khattab, laki-laki itu sedang berzikir menghadap ke arah kiblat, dia lehernya menjulur macam ni. Nampak sama Umar bin Khattab. Langsung tangan dia yang kokoh, besar dan kuat itu mencengkeram dari belakang. Pak! Diangkat langsung. Tangan Umar bin Khattab, apabila dia mencengkeram leher orang, jari-jari dia ketemu depannya. Besar Pak. Dan tenaganya pun besar. Apa kata Umar? Orang macam kamu yang membuat Islam ini malu. Ini pukul jam-jam segini, tempat ibadah kamu di pasar. Pergi sana kerja. Jadi orang yang habis masa dia berhari-hari dalam mana, lalu mengandalkan sedekah-sedekah, malah dicela dalam Islam. Tidak baik. Kerja sana. Beza kalau para ulama. Kalau ulama, dia memang tak ada waktu nak kerja. Allah sendiri mengakui itu. Dia tak punya waktu nak kerja. Saya, Ustaz Firdaus pernah datang waktu saya masih punya ternak ayam petelur. Alhamdulillah dari 2.500 ayam saya naik jadi 3.000, naik jadi 3.500, naik jadi 4.000. Pas 4.500, lebih setahun umat tak pernah saya layani, dakwah tak pernah saya bagi kemana-mana. Alasan saya apa? Saya nak buat ekonomi saya kuat dulu. Saya tak suka hidup saya bergantung pada amplop. Saya ingin menjadi seorang ulama yang punya wibawa dan karismatik. Saya ingin membiayai dakwah ini dari harta saya sendiri. Itu tekad saya. Lalu umat betul-betul tinggal selalu. Kenapa? Itu ayam perlu makan pagi, makan siang, makan malam. Tak boleh ditinggal. Kalau kebun boleh ditinggal, betul tak? Kalau ini tak boleh. Saya mikirkan makan dia, anak tak terfikir lagi. Makan ayam pagi, petang, siang, minum dia, obat dia. Masya Allah, akhirnya menjerit batin dalam dada saya ini. Tak kuat meninggalkan umat. Ilmu yang ada semacam mengutuk saya. Kau kemanakan ilmumu? Belum tentu engkau akan kaya, engkau sudah buang-buang umurmu. Apalagi saya mulai beternak di hari-hari paling berat, suasana harga telur juga sedang jatuh, harga makanan ayam sedang naik. Saya masuk jadi peternak pada masa macam itu. Tambah bengek. Bengek itu adalah saudara kandungnya cirit-birit. Waduh, akhirnya Bapak Ibu, saya pun akhirnya taubat pada Allah. Saya jual ayam semua. Saya beli mobil yang paling kuat untuk berdakwah. Mobil Panther Touring yang pertama, dan itu menurut saya mobil yang paling bagus seumur hidup saya punya. Mobil itu boleh dibawa dari Aceh sampai Lampung, bahkan sampai ke Jawa. Saya bawa berdakwah siang malam, habis waktu saya di dakwah. Saya pernah coba ketika nak buka usaha yang kedua ditipu orang. Kenapa? Kalau nak usaha memang mesti langsung kita duduk di situ. Jangan percayakan macam itu. Zaman ini zaman jahiliyah. 47 juta itu dana saya amblas ditipu orang. Yang nipu jenggotnya panjang, di sininya hitam, mulutnya kalau berbusa, kalau berzikir itu sampai berbusa. Saya percayakan uang saya ke dia, habis. Buka usaha ini, setiap kali saya nak berusaha agar buka usaha sendiri, setiap kali dakwah akhirnya terlantar, dakwah akhirnya tinggal. Sudah Bapak Ibu, ini contoh ya, bahwa memang tak ada masa kita nak cari, langsung cari nafkah. Nah sekarang saya dapat cara. Saya punya pesantren 3. Satu yang saya langsung kelola, Madrasah Mulazamah Ulum Syariah. Tapi banyak anak-anak tak mampu di dalam, kita pula carikan makan untuk dia. Rezekinya di tangan Allah, hanya lewat kita. Kita dipercayakan untuk menjadi penasihat syariah di beberapa pesantren Islam. Dan masing-masing mereka minta tolong pada kita. Saya tampil ke tengah umat. Saya berdakwah bagi ilmu kepada mereka. Saat saya bagi ilmu kepada mereka, saya punya masa untuk di mana saya boleh menafkahi keluarga saya secara terhormat. Saya boleh menafkahi pesantren yang saya kelola secara terhormat. Tinggal umat. Kalau umat tak bantu pesantren, sila. Banyak yang boleh dibantu di pesantren kita.